Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita di channel YouTube Abituna Terapi Gagap Al-Qur'an. Pada video kali ini kita akan belajar membaca huruf-huruf yang bersambung, kategori huruf yang berekor ke depan. Ada 5 huruf yang dalam kategori ini, yaitu huruf jim, ha, kha, ain, dan oin. Tapi sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video ini kita akan belajar membaca huruf-huruf bergandeng atau huruf-huruf yang bersambung, yaitu huruf dengan ciri-ciri berekor ke depan. Ada 5 huruf di sana, yaitu huruf jim, huruf ha, huruf kha, huruf ain, dan huruf ghain. Ya, perhatikanlah huruf jim ketika posisi sendiri seperti ini, kemudian ketika posisi di depan maka ekornya kita putus dan kemudian kita sambung dengan huruf di belakangnya. Lalu posisi di tengah, jim bisa digandeng dengan huruf depannya dan juga bisa digandeng dengan huruf belakangnya. Lalu jim ketika posisi di belakang maka dia seperti jim yang berdiri sendiri, hanya saja dia digandeng oleh huruf yang ada di depannya, menjadi seperti ini. Huruf ha, kha, ketika posisi sendiri maka posisinya persis seperti huruf jim. Nah, sebetulnya ketiga huruf ini mempunyai ciri yang sama, hanya saja titiknya yang berbeda. Ada yang titik 1 di bawah namanya huruf jim, tanpa titik itu huruf ha, dan kemudian titik 1 di atasnya kha. Cara penggandengannya adalah sama. Perhatikan contoh-contoh cara menyambung huruf jim, ha, dan kha. Huruf ain. Huruf ain dan ghain mempunyai ciri-ciri yang sama, hanya yang membedakan adalah 1 titik. Ain tanpa titik, ghain bertitik 1 di atas. Cara menggandengkannya adalah sama. Ketika huruf ain itu berdiri sendiri seperti ini, kemudian ain posisi di depan, kita putus ekornya, lalu kita sambung dengan huruf belakangnya. Ain ketika posisi di tengah, maka bisa disambung dengan depannya dan bentuknya ada perubahan jadi seperti ini, lalu disambung dengan huruf belakangnya. Ketika posisi ain itu di belakang, maka bentuknya pun akan berubah seperti ini. Yang tadinya terbuka sehingga sekarang menjadi tertutup. Begitu juga huruf ghain, ketika posisi sendiri seperti ini, ketika posisi di depan, ekornya kita putus lalu kita sambung dengan huruf belakangnya. Ketika posisi di tengah, maka dia bisa digandeng dengan huruf depannya dan bisa digandeng dengan huruf belakangnya. Nah, ketika posisi di belakang, maka perubahan huruf ghainnya berubah seperti ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan tentang bagaimana posisi-posisi huruf yang berekor ke depan ketika sendiri, ketika di depan, di tengah, dan di belakang. Untuk selanjutnya, marilah kita latihan membaca dan ikutilah bacaan saya. Ya pemirsa, dalam halaman ini kita akan membaca 3 huruf dan 3 huruf dan 5 huruf. Perhatikan cara membacanya. 3 huruf dan 3 huruf itu tanpa jeda, kemudian terjadi jeda, lalu kita lanjutkan dengan 5 huruf di belakangnya. Ikutilah bacaan saya. Hajaro wa naharo fatanazala
ghanama wa samana fatadzabaha, rajala wa yadaka fataqaraba, ghafara dzanabaka fata'ajala, faragha ayamaka fatabarara, ajaza jadadaka fasobaraka, abaya wa amaka fataqabala, hajara wa tamasya fatafaroha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan belajar mengenali huruf-huruf yang berciri-ciri berekor ke belakang. Jadi ini adalah lawan dari huruf-huruf yang berekor ke depan, kemudian yang ini adalah ke belakang. Nah, huruf-huruf yang dalam kategori ini adalah huruf sin, kemudian shin, sod, dan huruf bod. 4 huruf yang dalam kategori ini berekor ke belakang, cara menggandengnya atau cara menyambungnya adalah sama. Ya pemirsa, silahkan perhatikan perubahan-perubahan huruf dengan kategori berekor ke belakang. Huruf sin ketika berdiri sendiri seperti ini, kemudian ketika posisi di depan, maka dia bisa digandeng dengan huruf yang di belakangnya dengan cara memotong ekor yang ke belakang. Nah, ketika posisi di tengah, maka bisa juga dia digandeng dengan huruf depannya dan dipotong ekor yang belakangnya lalu digandeng dengan huruf belakangnya. Lalu ketika posisi di belakang, maka persis seperti posisi sendirian, hanya saja dia digandeng dengan huruf yang di depannya. Nah, 3 huruf yang selanjutnya mempunyai sifat yang sama. Ketika posisi di depan, ketika posisi di tengah, ketika posisi di belakang, dan ketika posisi sendirian. Nah, untuk selanjutnya, silahkan ikutilah bacaan saya. Daraba wa sodama fanataraka, nafaqa wa sodaqa fasatabaqa, hajara wa jahada fatakhassasa, du'afa wa ajaza fatanasara, ghafara wa nasaya fatafa'ala, bawala wa gha'ata fanajasata, marada wa hamama fatadarara, syakhasa wa nafara fatamasala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, selesai sudah pelajaran kita pada video kali ini, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan yakinlah Anda sukses biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.